Halo guys, di Peace Voice kali ini aku mau cerita nih tentang perjalanan hidup dan karir seorang penyanyi Kristen Indonesia yang kisahnya menginspirasi banget. Namanya Melita Patricia Sidabutar. Mungkin teman-teman juga udah pernah kenal dia ya. Tapi kalau belum, browsing deh di internet. Dengan gampang kita akan bisa mendengarkan dan menghayati lagu-lagu yang menurut aku sih ini ya, indah banget. Salah satu yang paling populer adalah Penolong yang Setia. Yang dilantunkan itu emang lagu Kristen. Tapi menurut teman-temanku nih, keindahannya bisa juga dirasakan sama semua orang, terlepas dari agamanya apa ya. Kalau kalian percaya Tuhan, mencintai Tuhan, aku sih yakin kalian akan juga menghayati pesan-pesan yang disampaikannya. Melita ini cantik, indah banget cara nyanyiin lagunya, dan juga dikenal sebagai pembicara yang dapat menginspirasi pendengarnya. Melita datang dari keluarga yang sangat mencintai agama. Dalam kehidupan sehari-hari, Melita bersama kakak-kakaknya dan kedua orang tua selalu mendekatkan diri pada ajaran-ajaran Tuhan. Tapi pada saat dia baru aja lulus SMA, sebuah goncangan melanda keluarganya. Ayahnya tertipu miliaran rupiah, sehingga menghancurkan sendi-sendi ekonomi keluarga. Dia bersama kakak kembarnya, Melisa Sidabutar, terpaksa nggak kuliah. Melita mengisi hari-hari hidupnya dengan berdiam diri di rumah. Pada awal 2020, sempat ada secercah harapan ketika Melita dan Melisa sama-sama ikut ajang Indonesian Idol di RCTI. Melita mengaku bahwa ia sebenarnya gugup dan gak percaya diri. Ia selalu mengandalkan kehadiran Melisa sebagai pasangan duet mereka bernyanyi. Tapi kali ini mereka hanya bernyanyi sendiri-sendiri. Melisa berhasil dapat golden ticket, sementara Melita gagal lolos audisi. Melita ngerasa mengalami titik terendah dalam hidupnya. Dia sempat merasa terpuruk karena kegagalan itu. Melita menyembunyikan diri, tak bergaul dengan orang lain, bahkan untuk pelayanan sekalipun dia nggak bisa. Tapi kesedihannya masih terus berlanjut. Melisa yang sangat dia sayangi wafat di usia yang masih sangat muda, yaitu 19 tahun, pada 8 Desember 2020. Melita mengaku hidupnya seperti nggak ada tujuan, hilang arah. Namun dalam kondisi seburuk itu, dia menerima uluran tangan dari kakak-kakak rohaninya di gereja. Mereka bersama-sama mengajak Melita untuk mulai terlibat nih dalam pembuatan lagu-lagu rohani gereja. Di tengah keputusasaannya, Melita memilih mencoba bangkit. Dan ketika itulah tangan Tuhan bekerja. Walau nggak langsung melesat nih, Melita mulai nemuin sebuah jalan yang membahagiakan di sana. Dia merasa harus melawan apa yang dirasakannya dengan percaya diri. Dia menyanyi di gereja. Dia menyanyi di studio rekaman, dan secara perlahan lagu-lagunya menembus pasar lagu rohani Kristen. Karir Melita di bidang musik rohani sebenarnya dimulai ketika dia menjadi worship leader alias pemimpin pujian di Gereja Tiberias sejak SMP. Tapi di podcast bersama Mary Riana, dia sebenarnya ngaku nggak pengen jadi penyanyi. Dia justru bercita-cita pengen bekerja di bidang kesehatan. Namun seiring berjalannya waktu, melalui pelayanan, dia merasa dirinya menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Melita mulai bergabung dengan label Impact Music yang menaungi para penyanyi rohani pada 2021. Melita juga merilis album dan beberapa lagu rohani yang populer di publik. Melita merilis album Penolong yang Setia live at GCC pada 6 Juli 2021. Namanya semakin melambung naik ketika singlenya yang berjudul Penolong yang Setia mulai terkenal. Bahkan nih, di kanal YouTube Impact Music, agensi yang menaunginya lagu ini udah dilihat 15 juta kali. Keren ya guys. Pencapaian Melita di bidang musik semakin naik ketika dirinya menang di Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards. Melita menyabet penghargaan di kategori karya produksi lagu berlirik spiritual Nasrani terbaik dengan single Mengucap Syukur. Melita dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, ramah, dan rendah hati. Dia juga tampil sebagai motivator di berbagai acara di depan jemaat gereja. Dia berusaha membuka mata kaum muda bahwa hidup emang gak selalu mudah, tapi kita harus selalu ingat pada kesetiaan Tuhan yang selalu mencintai umat manusia. Dan sedikit pengakuan dari warganet yang mengalami perubahan hidup yang lebih baik lewat lagu dan ucapan-ucapan Melita. Dan yang mencintai Melita bukan cuma umat Kristen ternyata. Banyak banget netizen non-Kristen yang mengupload postingan mereka menyanyikan lagu Melita. Sebut saja akun TikTok @naturnawati. Di salah satu videonya yang diunggah pada 12 April lalu, dia menampilkan ref lagu itu. Akun ini nulis, "Ya Allah, maafkan hamba. Semenjak lagu ini viral, aku jadi hafal dan terngiang-ngiang tiap hari sampai bolak-balik istighfar dan syahadat lagi.
Di situ juga disertakan emot tangan dilipat sambil menangis. Ada juga akun @cagia959 pada 12 April lalu yang ngaku dirinya muslim, tapi hafal lagu rohani ini. Menurut aku ya, sosok Melita ini langka loh sebenarnya. Dalam beberapa rekaman penampilannya, dia terlihat nggak sehat. Dia kadang muncul dengan duduk di kursi roda. Namun dia benar-benar mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan. Gak semua anak muda seusianya dengan hati setulus itu pasti mau menyenangkan Tuhan. Melita menggugurkan stereotip bahwa kebanyakan anak muda kota hanya ingin bersenang-senang. Bahkan akhir-akhir ini kita mendengar sebagian anak muda memutuskan untuk gak percaya agama alias agnostik. Melita sebaliknya memilih menapaki jalan Tuhan. Di setiap podcast yang didatanginya, Melita selalu menceritakan kebaikan Tuhan yang menolongnya dari keterpurukan. Menurut kami di PIS, Melita adalah sosok yang luar biasa. Dia adalah contoh terbaik anak muda yang membawa kedamaian dan kebahagiaan di Indonesia. Tapi di akhir video ini aku harus nyampein bahwa pada 8 April 2024 lalu, Melita wafat di usia yang masih belia 23 tahun. Sebagaimana kakaknya Melisa, ia harus pergi karena penyakit jantung yang dialaminya. Tentu kita semua kehilangan dia. Tapi kita percaya Melita kini bahagia berada di surga bersama Melisa. Melita, terima kasih ya telah menebar kebaikan bagi sesama. Terima kasih juga karena lewat karya-karyamu, kami semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin ragamu telah tiada, namun karyamu akan selalu diingat dan dinikmati. Beristirahatlah dengan tenang, Melita.